Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas pembelahan sel yang kedua. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai mitosis, maka hari ini kita akan membahas tentang meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel di mana sel baru memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, pada manusia, meiosis ini terjadi pada sel telur dan sel sperma atau sel-sel gamet. Disebut juga sebagai reproduksi seksual manusia. Pada hewan yang bersel banyak, tujuannya untuk membentuk sel kelamin. Meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunan dari hewan tersebut memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, pada tumbuhan, meiosis ini terjadi dan terbentuk menjadi benang sari dan putik. Namun pada hewan, pada alat kelaminnya. Meiosis terjadi lewat dua rangkaian tahap, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 singkatannya prolesipadinidiamat dan meiosis 2 promat 2. Nanti akan kita bahas di next slide. Nah, hasil dari meiosis adalah 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya, atau disebut haploid. Diingat baik-baik ya. Nah, perbedaan antara sel diploid dan sel diploid itu notasinya 2N, sel haploid itu notasinya N. Sel diploid adalah sel dengan jumlah kromosom yang berpasang-pasangan. Pada manusia, sel tubuh atau autosom ada 23 pasang kromosom. Berarti jumlahnya ada 46 sel diploid. Lalu sel haploid adalah sel dengan jumlah kromosom separuh atau setengah dari jumlah kromosom sel diploid. Nah, jadi pada manusia, sel telur dan sperma ada 23 kromosom. Perbandingannya dibentuk dalam tabel seperti ini. Sel diploid jumlah kromosom berpasangan atau 2N, sel haploid N. Dihasilkan dari mitosis, sel diploid, sel haploid dari proses meiosis. Lalu contoh sel diploid pada sel otot, kulit, sel darah, dan sel-sel tubuh lainnya. Sedangkan sel haploid contohnya sel sperma dan sel telur. Disebut juga dengan reproduksi seksual. Siklus seksual pada manusia dimulai dari induk, betina dan jantan masing-masing diploid 2N dan 2N, lalu sel mereka masing-masing membelah dengan meiosis dan membentuk sel telur haploid dan sel sperma haploid, kemudian terjadi fertilisasi dan membentuk zigot atau diploid 2N, membentuk anakannya. Lalu kembali lagi ke siklus awal. Tahapan pada meiosis ada dua, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1, dari parent cell ini hingga ke sini, ada profase, metafase, anafase, telofase 1. Lalu setelah di telofase 1, maka langsung dilanjuti oleh profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 menghasilkan 4 sel anakan. Perbedaan antara meiosis 1 dan meiosis 2, meiosis 1 menghasilkan 2 sel baru dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah induk. Sedangkan meiosis 2 menghasilkan 4 sel baru dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pada meiosis 1, sister kromatid tidak terpisah. Sister kromatid itu adalah ini, masih bergabung ya, sister kromatidnya. Masih ada 2 lengan kromosomnya. Sedangkan pada meiosis 2, sister kromatidnya terpisah. Lihat di hasil akhir ini, sister kromatidnya sudah terpisah. Hanya 1 lengan kromosomnya. Meiosis 1 durasinya lebih panjang dan lebih rumit. Sedangkan meiosis 2 lebih pendek dan lebih sederhana. Ini meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Jadi kita lihat di sini, sister kromatid di profase dan di telofase, sister kromatid atau kromosomnya masih memiliki 2 lengan. Sedangkan di meiosis tidak. Di meiosis 2 tidak.
Nah, profase 1 ini terbagi menjadi 5 fase di dalam profasenya ya. Yang pertama adalah leptonema, kromosom akan memandat, lalu zigoten, sentrosom membelah menjadi dua dan bergerak ke kutub yang berlawanan, dan akan terjadi proses sinapsis. Lalu pakitan, kromosom akan mengadakan diri menjadi dua kromatid yang saling melekat pada sentromer. Diploten terjadi proses pindah silang antar dua kromatid atau crossover, dan diakinesis terbentuknya benang spindel. Sinapsis dan pindah silang. Tadi ada dua hal yang baru ya. Yang pertama sinapsis dan pindah silang akan kita bahas. Sinapsis, proses di mana kromosom yang berpasang-pasangan akan berjajar. Jadi kromosom akan terletak di tengah-tengah sel, itu disebut sinapsis. Lalu pindah silang atau crossover, proses pertukaran segmen antara kromatid yang berdekatan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kromosom yang analog, notasinya ada A besar, B besar, C besar, sama yang lengan satu lagi A besar, B besar, C besar, dengan A kecil, B kecil, C kecil, A kecil, B kecil, C kecil. Lalu karena mereka berdekatan, maka terjadi pindah silang antar lengan. Nah, terbentuklah rekombinasi atau rekombinan. Yang sebelumnya A besar, B besar, C besar, maka terjadi pindah lengan menjadi C kecil, sedangkan yang di sini A kecil, B kecil, C besar. Nah, karena proses pindah silang inilah keanekaragaman makhluk hidup terbentuk atau tidak sama dengan lainnya. Bayangkan jika tidak terjadi pindah silang kromosom, maka seluruh manusia, umat manusia akan memiliki rupa dan bentuk yang sama. Oleh karena itu, berterima kasihlah kepada crossover ini, sehingga kita bisa berbeda-beda. Lalu ada juga yang disebut kiasma. Kiasma ini merupakan bukti bahwa proses pindah silang terjadi. Kiasma adalah pelekatan antara dua kromatid yang pindah silang berbentuk huruf X. Kita bisa lihat di mikroskop. Nah, seperti ini. Ini kiasma-kiasma tadi ya, multiple kiasma berbentuk X. Ini homolog, kromosom yang homolog, yang sejenis. Lalu terjadi kiasma ini, seperti ini, XX gini ya, dan terbentuklah kombinasi. Nah, X ini sedang mengalami pindah silang. Lanjut, fase yang kedua setelah profase 1 adalah metafase 1. Kromosom akan berjejer di bidang ekuator sel atau di tengah sel. Benang spindel sudah akan melekat pada kromosom. Pada fase 1, kromosom akan bergerak ke kutub berlawanan ditarik oleh benang spindel, dan dalam fase 1, inti sel mulai terbentuk. Sel terpisah menjadi dua, dan lalu dilanjutkan dengan sitokinesis dan meiosis 2. Nah, ini tadi sudah kita dapat telofase 1, meiosis 1, lalu dilanjut oleh profase 2, metafase 2, anafase 2, lalu dari fase 2 di meiosis 2. Terlihat di sini di profase 2 atau meiosis 2 sama persis seperti mitosis pembelahannya ya. Jadi dimulai dari kromosom yang mempunyai dua lengan, lalu kromosom akan berjejer di tengah-tengah sel, dan benang spindel mulai menarik sentrosom masing-masing, dan di fase anafase, sisir kromatid akan terbelah menjadi dua ya. Nah, dan di sini bisa kita lihat ada warna merah biru, berarti terjadi crossover atau pindah silang. Dan terakhir telofase ini akan mulai terbentuk sel wall ya, atau dinding sel, dan nanti akan menjadi sel tersendiri. Kita lihat juga nukleus mulai terbentuk di sini agak ungu-ungu, dan benang spindel akan mulai memudar. Nah, perbedaan antara mitosis dan meiosis akan kita gambarkan di sini ya. Mitosis di profase masih sama ya, meiosis 1 profase dengan mitosis. Lalu metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang sebenarnya paling beda adalah di mitosis dengan meiosis 1. Kita lihat di hasil. Di mitosis, di mitosis
itu, terdapat 2 sel, sama memang 2 sel, namun jumlah kromosomnya berbeda. Jadi satu lengan kromosomnya, sedangkan pada meiosis, haploid namun lengannya 2. Yang sama adalah mitosis dengan meiosis 2. Jadi pembelahannya persis sama dan hasilnya juga sama, hanya saja, jumlah diploid yang beda. Kalau meiosis haploid, sedangkan mitosis itu diploid atau 2N. Sekian pembahasan tentang meiosis hari ini dan tentang pembelahan sel ya, mitosis meiosis. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ke forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.